Tapi dulu selalu mikirnya apa? Aduh, orang saya repot produksi loh, wes ojo mikirin eksperimen dulu. Nah, sekarang kesempatan ada waktu kok malah tak bikin nonton film anime, kan sia-sia gitu loh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi apa kabarnya kalian semua di rumah akhir-akhir ini? Hari ini saya mendapatkan sebuah berita ya, nggak tahu bener apa enggak ya, semoga aja enggak ya. Jadi beberapa hari yang lalu kan PSBB di Surabaya sudah dibuka. Hari ini saya mendapatkan sebuah berita yaitu bahwa ada sebuah wacana atau rencana di mana PSBB di Surabaya mau dilakukan lagi, mau diaktifkan lagi. Ya ampun guys, padahal baru aja seneng berapa hari ya. Tapi berapa hari PSBB buka pun juga saya masih belum berani ke mall sih, masih belum berani kemana-mana. Dan saya juga dengar-dengar dari teman-teman yang mereka sudah mulai aktif buka toko di mall, juga mereka banyak yang ngomong sama saya kalau kondisi mallnya juga masih sepi gitu loh. Pada saat membayangkan hal itu, saya tiba-tiba jadi berpikir dalam hati, kalau misalnya kita sudah pergi berangkat kerja, jadi seakan-akan kan kita berbicara pada hatinya kita sendiri, oh aku hari ini sudah bekerja. Seakan-akan kita sudah melakukan sesuatu yang produktif, yaitu menjadi sebuah produktivitas. Padahal ketika kita seandainya datang ke mall, kita jaga tokonya kita, di mana pembelinya tidak ada, terus satu harian kita jaga toko sambil kita nonton drama, sambil kita mungkin ngegosip sama teman-teman, apakah itu tetap diklasifikasikan sebagai sebuah produktivitas? Padahal kita tidak melakukan sebuah aktivitas yang produktif. Ya, maka dari itu hari ini kita akan membahas perbedaan antara aktivitas dan produktivitas. Aktivitas itu adalah sebuah kegiatan, jadi gimana kegiatan itu bertujuan untuk ya pokoknya mengisi waktu, namanya aktivitas kan. Nah, kalau aktivitas itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, baru namanya produktivitas. Nah, satu hal yang penting adalah ketika kita sudah membawa badannya kita pergi ke toko, meskipun kegiatan itu tidak menghasilkan, kita pulang tuh seperti perasaannya lega, ngerti nggak? Jadi seakan-akan, wah mantep, hari ini seharian aku sudah kerja. Padahal di toko karena nggak ada pelanggan, seharian kita nonton drama, nonton gosip, nonton acara ini, acara itu. Jadi bukan sesuatu yang berfaedah kita ngisi waktunya seharian itu. Tapi karena kitanya berangkat kerja, jadi kita merasa seakan-akan melakukan hal yang positif gitu loh. Jadi saya mau ngasih tahu ke teman-teman hari ini tujuannya adalah kalau seandainya kita punya kegiatan yang saat ini masih ya belum bisa menghasilkan dengan maksimal. Jadi seharian juga waktu kita tidak penuh untuk melayani pelanggan segala macam, akan jauh lebih baik dan bermanfaat ketika kita ngisi waktu luangnya kita itu dengan hal-hal yang positif. Hal-hal positif contohnya satu mungkin bisa memulai untuk membangun media sosial usaha kita. Ya kan, itu yang pertama. Jadi yang kedua mungkin juga sudah bisa mulai sekarang saatnya go online. Buka apa namanya itu marketplace ya, buka berbagai macam akun marketplace, ada di Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Dan itu kan juga memakan waktu yang banyak. Kalian buka ID, bikin ID satu-satu, habis bikin ID satu-satu, nguploadin foto lagi satu-satu, ngasih deskripsi lagi, nulis harga lagi, belum nanti kasih setting harga grosirnya berapa segala macam. Itu menyita waktu yang banyak sebetulnya. Jadi ketika kita seandainya di toko atau kita sudah memiliki aktivitas kerja, ada yang buka salon, ada apa segala macam, ketika belum datang pelanggan yang banyak seperti dulu zamannya kita buka bisnis semasa masih belum ada virus ini, jadi seharusnya kan bisa kita memanfaatkan waktu yang sedikit luang itu untuk melakukan sesuatu yang bisa mendukung usahanya kita gitu loh. Nah, jadi hari ini saya tiba-tiba kepikiran dengan topik seperti ini karena itu terjadi sama saya ketika dulu pertama kali pandemi virus corona ini masuk di dunia. Akhirnya semua penjualan di luar negeri stop semua, dan akhirnya penjualan di lokal pun akhirnya berpengaruh juga sangat signifikan. Akhirnya ada satu titik di mana saya stop produksi kopi gitu loh. Karena tidak ada permintaan. Saya waktu itu bingung loh, mati gue nek KB gak minta barang nih, gimana aku mau ngapain gitu loh. Jadi sudah pemasukannya turun drastis, omsetnya turun, waktunya tiba-tiba yang seharusnya bisa produksi kopi, mengatur jadwal produksi lah ini, waktu untuk kulaan barang segala macam, ngatur packaging, pembukuan segala macam, akhirnya tiba-tiba nganggur total. Nah, pada saat itu sempat saya 1 minggu waktu saya habis hanya dengan nonton Netflix. Wah, saya nonton film One Punch Man lah, nonton film apalah, Naruto segala macam gitu-gitu lah. Jadi habis itu dari pagi tiba-tiba udah malam, dari pagi tiba-tiba udah malam, dan saya nontonnya ada di kantor posisinya. Nah, gawatnya itu ketika saya duduk di kantor seakan-akan saya pergi bekerja, padahal di tempat kerja itu saya nonton film-film anime ya kan. Saya tuh paling seneng ya, dari dulu saya paling seneng nonton film-film yang kayak sejenis Naruto lah, Bleach lah, terus mari gitu, apalagi itu One Piece lah segala macam kayak gitu-gitu. Jadi setelah 1 minggu itu terbuang, saya merenung. Aku kira apa ya sak minggu ki waktuku tak buat kayak nonton-nonton kayak gitu. Dan saya sama sekali tidak ada rasa bersalah dalam hati. Kenapa? Karena nontonnya di kantor. Seakan-akan
wih kalau badanku, fisikku ada di kantor, berarti aku melakukan sebuah kegiatan produktif. Padahal kan enggak. Kalau meskipun badannya kita lagi ada di kantor, tapi kalau waktunya habis hanya untuk sekedar nonton film-film anime, nonton film-film drama mungkin, ada film-film apa segala macam, akhirnya kan tidak menambah pengetahuan ke kita dan tidak melakukan sesuatu yang untuk menunjang perusahaan kita supaya bisa lebih maju, kan kayak gitu. Jadi setelah itu saya berpikir, wah saya harus melakukan sesuatu. Dan akhirnya setelah saya bertobat itu, setelah saya sadar itu, akhirnya saya setiap hari melakukan eksperimen-eksperimen baru. Jadi saya nyoba bikin resep kopi yang baru, bikin sebuah campuran-campuran yang baru, segala macam. Dulu ketika sibuk-sibuknya produksi, saya kepengen eksperimen, kepengen buat sesuatu yang baru lah, bikin resep baru, atau mencampurkan kopi A sama kopi B, bikin macam-macam resep gitu. Tapi dulu selalu mikirnya apa? Aduh, orang saya repot produksi loh, wes ojo mikirin eksperimen dulu. Nah, sekarang kesempatan ada waktu kok malah tak bikin nonton film anime, kan sia-sia gitu loh. Akhirnya coba bikin eksperimen baru. Dan berkat saya sadar pada saat itu, setelah 1 minggu nonton anime, akhirnya resep baru pun satu persatu muncul. Dan saya pun bisa punya waktu banyak untuk mengajak teman-teman saya menjadi reseller. Dan puji Tuhan, hari ini saya sudah berhasil mengajak 42 orang untuk bergabung menjadi reseller produk kopi Hachiko. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menerima ajakan saya untuk menjadi reseller. Harapan saya sangat besar supaya kita semuanya bisa sama-sama mendapatkan keuntungan, semuanya bisa sama-sama mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan kita bisa membentuk sebuah komunitas yang positif di mana satu sama lainnya bisa saling membangun. Gitu. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.